فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwan fiddin, akramani akramakumullah, kita masuk pada kajian kita. Kita bertauhid. Sebuah karangan milik Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Husain Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita punya materi sesuai dengan judul kita tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul bab yang ke-15 dengan artinya telah kita mengambil seperempat dari isi buku ini, karena tulisan ini berisikan 60 bab. Nah, kita berada pada bab yang ke-15. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita ambil judul bab sekaligus isi dalil yang ada dengan beberapa masail pembuka pertama. Kandungan makna dari bab ini tak bisa lepas dengan bab yang sebelumnya. Dari sisi penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Pertama, wajibnya tauhid, batilnya kesyirikan. Dan yang paling pantas untuk diserahkan kepada dia adalah tauhid kepada dia adalah Allah Rabbul Alamin dengan predikat Sang Pencipta. Ketika sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala bukan pencipta, melainkan tentang kebatilan, kesyirikan. Pesan-pesan yang kedua dari dua judul bab terakhir. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tak boleh, tak pantas, tak seyogianya, tak semestinya untuk merampas hak Allah Subhanahu wa taala tentang memberikan manfaat atau menolak mudarat. Baik itu malaikat yang didekatkan atau para nabi dan rasul yang diutus, dan lebih-lebih lagi selain daripada mereka. Kita akan baca masalah yang masih tersisa dalam judul bab ini. Katakan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, as-salisah, yang ketiga. Nah, sampai sini tadi mana? Kita ambil yang pertama serta yang kedua, kita akan baca yang ketiga. Yang ketiga, tafsiru qaulihi qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Qaulul haq. Alur cerita telah kita baca, berisikan ayat kemudian ditafsir oleh penulis dengan hadis Abu Hurairah dalam Sahih. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu, para malaikat penghuni langit merasa ketakutan sampai membuat mereka pingsan. Setelah mengangkat kepala dari pingsan, malaikat Jibril yang paling pertama kali mendengar wahyu tersebut. Kemudian malaikat-malaikat selain Jibril bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang kalian katakan? Al-haq. Allah katakan al-haq. Nah, al-haq. Karena al-haq yang terucap dari Allah, yang dikatakan oleh Allah, kemudian disifati dengan sifat al-aliyul kabir,
Yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, kemudian apa keterkaitan antara poin yang ketiga ini dengan kitab tauhid? Inilah Allah. Allah adalah Al-Haq. Arti Al-Haq itu kebenaran. Yang lainnya selain daripada Allah adalah kebatilan. Yang tidak pantas itu disembah. Hendaknya menyembah hanya Al-Haq. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in syahid. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kata dengan ayat yang mirip dari surat Al-Hajj dan juga dari surat Luqman. Intinya Al-Haq adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Haq. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang sabit sampai kepadanya Al-Haq. Allah adalah Al-Haq. Allah adalah Al-Haq, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan serta katakan juga adalah Al-Haq. Ketika ditanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian katakan? Al-Haq. Allah mengatakan Al-Haq. Yang Allah katakan adalah Al-Haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Dan Allah mengatakan Al-Haq. Dialah yang menunjuki ke jalan yang lurus. Allah adalah Al-Haq. Allah mengatakan Al-Haq. Serta apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia berupa agama, risalah juga adalah Al-Haq, agama yang hak. Agama Allah adalah agama hak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk serta agama yang hak. Allah Al-Haq. Yang Allah katakan Al-Haq. Agama Allah Al-Haq. Yang Allah turunkan berupa risalah juga adalah Al-Haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa Al-Haq. Menyampaikan Al-Haq. Makanya ketika mentafsirkan tentang perkataan La ilaha illallah, Al-Haq selalu diikut sertakan. Makna kalimat La ilaha illallah La ma'buda bihaqqin illallah. Makna La ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala mungkin disembah betul secara fakta dan kenyataan kita jumpai, namun disembah bukan dengan hak, bukan hak mereka untuk disembah. Allah yang berhak untuk disembah. Wa huwal aliyyul kabir. Akan itu juga nanti pada masail yang setelahnya tentang penetapan dua sifat ini, dua nama sekaligus sifat bagi Allah. Al-Ali. Nama Allah adalah Al-Ali, yang maha tinggi, memiliki sifat ketinggian. Tinggi, jauh dari hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir, maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar dalam wujudnya, besar dalam zatnya, besar dalam kekuasaan dan kemampuannya, besar dalam pemaksaannya, besar dalam segala sesuatu. Nah, mengkaji tentang asma wa sifat artinya mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita semakin sayang dan cinta. Ini termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari. Makanya Syekhul Islam pada buku-buku beliau yang lainnya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, menyebutkan ketika mengartikan tentang ilmu, kata beliau,
ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu adalah begitu banyak ilmu, namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang wajib untuk dipelajari, ilmu yang harus diketahui dan tidak boleh untuk dijahili adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama dengan dalil-dalil. Artinya barang siapa yang belum mengenal Allah, tidak mengenal Allah, tidak tahu tentang siapa itu Allah, meskipun dia memiliki ilmu dunia yang lainnya, hakikatnya dia jahil. Allah adalah al-haq, dari ayat yang sedang kita baca. Allah yang paling pantas untuk diibadahi selain daripada Allah, meskipun diibadahi tapi diibadahi bukan dengan haknya. Kemudian barakallahu fikum jami'an bahwasanya al-haq, karena al-haqlah bumi belum bergoncang, langit belum berguguran jatuh menimpa bumi. Artinya karena keberadaan al-haq belum tegak hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma. Atau setelahnya, ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi kecuali karena al-haq. Masih tegaknya langit, masih tegaknya bumi karena keberadaan al-haq di permukaan bumi. Ketika sudah tidak ada lagi al-haq, ketika tidak ada lagi al-haq, bumi akan tertimpa oleh langit. Artinya tegaklah hari kiamat. Nah, kata beliau Ar-Rabi'ah yang keempat, sababu su'alihim an dzalik. Sebab pertanyaan mereka akan hal tersebut. Sebabnya ada karena penasaran, mereka enggak dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, disebutkan dari hadis, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perkara di langit, para malaikat semuanya tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang setelahnya lagi bahwasanya so'iku wa kharru lillahi sujada. Mereka tersungkur sujud. Namun mereka tidak mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kecuali malaikat Jibril. Yang lainnya bertanya. Inilah sebab kenapa mereka bertanya, karena hanya Jibril yang mendengar. Dari sini keterkaitan dengan judul bab pada materi kitab Tauhid. Tentang besarnya Allah Subhanahu wa taala dan tingginya Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada yang lebih besar dan tidak ada lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah tak kuasa untuk mendengar wahyu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan satu perkara di langit. Dari sini kita memahami dengan seksama tentang kebatilannya kesyirikan dari orang-orang yang masih mau menjadikan malaikat ibaratnya adalah anak Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan saingan, tandingan, sekutu bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di zaman Arab jahiliyah. Di zaman Arab jahiliyah mereka menyembah para malaikat. Di poin yang keempat kita petik pelajaran bahwasanya malaikat tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mewahyukan, mereka tak sanggup, tak kuasa untuk mendengarnya. Makanya mereka bertanya. Jadi beliau ingin kalau poin ini mengatakan, kenapa mereka bertanya? Karena mereka tidak mendengar. Karena mereka tak kuasa untuk mendengar. Menunjukkan tentang lemahnya malaikat di hadapan Allah. Al-khamisah yang kelima, anna Jibril. Ini lughah. Dengan istilah ini boleh Jibril atau Jibril, dua-duanya boleh. Jibril.
Yujibuhum ba'da dzalika qawlihi qala kadza wa kadza. Bahwasanya malaikat Jibril menjawab mereka tentang pertanyaan tersebut dengan jawaban dari dia mengatakan ini dan mengatakan itu. Ya qaulul haq. Yang Allah katakan al-haq. Wahyu yang Allah sampaikan adalah al-haq. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala tak terhingga. Maka Allah buat permisalan dalam Al-Qur'an tentang jumlah banyaknya perkataan Allah. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na limithlihi madada. Kalau Subhanahu wa taala seandainya air lautan yang sudah ini dijadikan berlipat ganda, air yang begitu banyak, samudera yang lepas. Ditambah lagi dengan beberapa kali lipat samudera yang lainnya. Dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya air laut tersebut akan habis, tambahkan lagi dengan air laut yang berlipat ganda tadi, akan habis seluruhnya. Sedangkan perkataan Allah Subhanahu wa taala belum selesai untuk ditulis. Tak terhingga perkataan Allah, tak terhingga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan al-haq. As-sadisa yang keenam, zikru anna awwal man yarfa ra'sahu Jibril. Penyebutan bahwasanya yang paling pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, malaikat Jibril, nabi yang paling mulia. Duta Allah kepada hamba-hambanya dari kalangan nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan, duta dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Utusan Allah kepada umat manusia, nabi dan rasul. Utusan Allah dari kalangan malaikat satu, malaikat Jibril alaihissalam, yang tujuannya, tugasnya, tanggung jawabnya, wewenangnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling mulia secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allamahu syadidul quwa dumirratin fastawa." Dia tersifat-sifat malaikat Jibril alaihissalam. Mengajarkan kepadanya, mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syadidul quwa, kekuatannya luar biasa besarnya. Dumirratin fastawa, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian sifat yang lainnya yang disifati oleh Al-Quran serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud dia yang asli sebanyak 2 kali. Ra'aitu Jibril munhabitun minas sama'. Aku pernah melihat malaikat Jibril turun dari langit. Walahu sittu mi'ati janah, dan memiliki 600 helai sayap. Qad saddal ufuk, telah menutupi ufuk seluruhnya. Ketika dia bentangkan sayapnya, tak tersisa angkasa yang terlihat, hanya sayap dari malaikat. Kalau pada malaikat-malaikat yang lainnya Allah sifatnya bahwasanya tidak sebanyak itu jumlah sayapnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat Allah Subhanahu sifatnya bahwasanya mereka memiliki sayap, namun sayap mereka terkadang ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Namun malaikat Jibril memiliki 600 helai sayap. Kemudian pada kalau berikut tentang malaikat Jibril, sungguh celaka orang-orang yang memusuhinya. Pertama dari kalangan orang-orang Yahudi serta yang mengikuti mereka dari kalangan Syiah Rafidhah.
mereka memusuhi malaikat Jibril. Sungguh celaka orang-orang yang memusuhi malaikat Jibril. Dihukum bahwa mereka adalah kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Allah memfonis bahwa saya memusuhi malaikat Jibril adalah kafir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal beliau berhijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi dari kalangan alim ulama mereka datang ingin menguji, ingin mengetes tentang kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni sa'inun laka wala yujibu hadhil as'ila illa nabi. Kata alim ulama tersebut, aku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang beberapa pertanyaan yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini kecuali nabi. Dia bertanya beberapa pertanyaan, kemudian inti dari apa yang ingin kita sampaikan, dia bertanyakan bahwasanya man ja'aka minal malaika, siapa yang datang kepada engkau dari kalangan malaika, dari kalangan malaikat. Jibril. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya datang kepada malaikat Jibril. Nah, kata Yahudi, "Dzaka aduwwun lana minal malaika." Itu adalah musuh kami dari kalangan malaikat. Ata bil ba's min Allah. Dia datang dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril alaihissalam yang disifati Allah memiliki kekuatan yang kuat, dialah yang mengangkat gunung Sodom yang menimpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Gunung besar diangkat oleh siapa? Malaikat Jibril. Jadi mereka menganggap bahwa Jibril alaihissalam datang dengan membawa musibah, malapetaka, bencana, makanya mereka memusuhi. Jadi contoh juga oleh orang Syiah mengatakan bahwa mereka membenci, memusuhi, tidak menyukai malaikat Jibril. Dengan beranggapan bahwasanya malaikat Jibril telah berkhianat, mengkhianati risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya risalah turun kepada Ali bin Abi Thalib, malah Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat. Dijuluki pengkhianat. Tak ada bedanya Yahudi dengan orang Syiah. Nah, ini sekilas tentang penyebutan malaikat Jibril alaihissalam, bahwasanya dia paling mulia, bahwasanya dialah yang paling pertama mengangkat kepalanya sebelum malaikat-malaikat yang lain dari penduduk langit mengangkat kepalanya. Dalam peristiwa disebutkan dalam hadis. Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab beliau Khusus Siratir Rasul. Nah, sebagaimana orang lain statusnya murid, dia ketika belajar butuh dengan guru. Begitupun Nabi kita Muhammad SAW belajar dengan guru. Di antara guru-guru beliau adalah malaikat Jibril. Nabi SAW diajarkan langsung oleh malaikat Jibril Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Malaikat Jibril yang membacakan Al-Quran, Nabi SAW yang menyimak Al-Quran tersebut dibacakan. Beginilah metode mempelajari Al-Quran, mengambil Al-Quran dari guru. Al-Quran dibacakan di hadapan guru, disimak, dibetulkan, disalahkan. Setelah membaca baru dihafal. Seperti malaikat Jibril membaca di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau membaca dan disimak oleh malaikat Jibril. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim la'annahum yas'aluna. Yang ketujuh bahwasanya dia, yaitu malaikat Jibril, mengatakan kepada penduduk langit seluruhnya karena mereka bertanya. Begitu tingginya derajat malaikat Jibril di penduduk langit dari kalangan para malaikat. Semuanya bertanya kepada dia. Menunjukkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum, malaikat juga memiliki derajat dan tingkatan sesama mereka. Ada yang mulia, ada yang paling mulia, ada yang lebih mulia, ada yang luar biasa kemuliaannya. Yang paling luar biasa kemuliaan mereka adalah malaikat Jibril. Nah, ini semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang lebih, ada yang paling. Karena semuanya bertanya kepada malaikat Jibril. Dan yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril.
Semua bertanya kepadanya. Semua membutuhkan ilmunya. As-samin yang kedelapan, anal ghasyiyya ummu ahlas samawati kullihim. Yang kedelapan, diambil dari hadis bahwasanya pingsan umum menimpa penduduk langit seluruhnya tanpa terkecuali malaikat Jibril. Disebutkan dalam riwayat yang kedua bahwasanya malaikat Jibril pun ikut pingsan, sebenarnya hanya dia yang paling pertama mengangkat kepalanya, yang paling pertama siuman dari paling pertama bangkit dari pingsannya. Pembenaran akan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antal hayyu la yamut wal insu wal jinnu yamutu. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha hidup tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika trompet sangkakala pertama kali dibunyikan, seluruh makhluk mati. Kecuali siapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam tafsir menyebutkan bahwasanya kecuali Allah dan si peniup sangkakalanya, malaikat Israfil. Ada menyebutkan bahwasanya sebagai riwayat mengatakan bahwa bahkan peniup sangkakala sendiri pun mati karena dia bagian daripada makhluk. Yang tidak mati sama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy, yang hidup tidak pernah mati, tidak didahului dengan ketiadaan, tidak akan pernah dirasakan dengan kematian. Maha hidup. Meskipun manusia juga, meskipun makhluk yang lain disifati dengan hidup, namun kehidupan manusia didahului dengan ketiadaan. Kehidupan mereka akan dilewati dengan kematian. Berbeda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat seluruhnya, dari poin ini berkaitan dengan kitab Tauhid pada judul bab ini, bahwasanya kalau malaikat saja, bahkan malaikat Jibril tanpa terkecuali dari riwayat yang telah kita baca, pingsan. Karena mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan mereka sebagai tandingan, saingan, sekutu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya hak. Bukan hak mereka untuk diibadahi, bukan hak mereka untuk mendatangkan manfaat, serta bukan hak mereka juga untuk menolak mudarat Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallah, pemahaman demi pemahaman beliau ingin tancapkan dalam dada kita dari ayat dan hadis di depan. Berkaitan dengan tauhid, tidak keluar dari materi tauhid. Malaikat Jibril yang paling mulia saja pingsan. Kalau seandainya malaikat Jibril tidak ada kuasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu selain malaikat Jibril lebih pantas. Jangan dilebihkan, jangan diunggulkan, jangan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tasiyah yang ke-9, irtijafus samawati bi kalamillah. Yang ke-9, bergetarnya langit. Langit bergetar dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan. Sebutkan dalam 6 riwayat. Langit bergemetar. Tak kuasa mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tutup dengan Al-Aliyul Kabir. Zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pantas untuk penduduk langit tersebut takut. Karena makna dari fuzzi'a an qulubihim, terangkat rasa takut dari hati-hati mereka. Al-Ashirah yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Yang ke-10 bahwasanya Jibril dia adalah orang yang menyampaikan wahyu sampai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia untuk menyampaikannya. Dari langit yang paling tinggi. Turun satu demi satu, langit ke-7, langit ke-6, ke-5, 4, 3, 2, 1. Kemudian disampaikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di kalangan para nabi dan rasul. Sampai ke 6 di manusia. Jibril. Masih penyebutan tentang posisi Jibril yang begitu agung dan mulia di dalam dari penduduk langit. Al-Hadiyat Asyarah yang ke-11, dzikru istiraqis syayatin
penyebutan tentang pencuri berita di langit dari kalangan syaitan. Ini dia barakallahu fikum, bahwa ternyata istilah orang sini ternyata mereka ambil dari syaitan. Syaitan korlota. Nah, mendengar berita dari langit. Mendengar berita dari malaikat. Dzikr istiraki syaitan. Syaitan mencuri-curi berita dari langit, menguping, mendengar, memasang telinganya. Karena mereka tahu bahwasanya langit adalah tempatnya wahyu. Wahyu adalah ilmu. Digambarkan dalam 6 hadis bahwasanya Imam Sufyan menggambarkan tentang jin satu demi satu saling tumpuk menumpuk dari permukaan bumi sampai ke atas langit. Berapa banyak mereka, Allahu a'lam. Nah, saling tumpuk menumpuk. Dengan tujuan apa? Untuk mencuri berita di langit. Sebutkan dalam hadis bahwasanya terkadang mereka sudah sempat menyampaikan yang dari atas sampai ke paling bawah sebelum mengenai lemparan malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alnaha rujuman lisyayatin walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini diantara maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, diantara 3 atau 4, maksud kami bintang-bintang. Hikmah diciptakannya bintang-bintang. Dari surat Al-Muluk disebutkan 2 diantaranya. Tujuan diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah untuk menghiasi langit. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan pelempar syaitan ketika datang mencuri berita di langit. 2 yang lainnya diantara tujuan penciptaan bintang-bintang. Nah, wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Jika sebagai tanda bahwasanya rasi bintang ini terdapat di sebelah utara, rasi bintang ini terdapat di sebelah selatan, rasi bintang ini, gugusan bintang ini berada di sebelah timur dan sebagainya. Jadi mengetahui tentang arah bisa diketahui dengan bintang-bintang. Kemudian tujuan dan hikmah yang lain juga yang Allah Subhanahu sebutkan dalam surat Al-Isra, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Di antara tujuan diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghitung jumlah hari dalam per tahun, mengetahui tentang berapa jam seharinya dari pergerakan matahari. Kemudian perputaran bintang bisa mengetahui tentang jumlah hari dalam sebulan dari kalender Komariah. Ini antara tujuan diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu. Siapa mulai kepada kita ada 4. Paling pertama adalah hiasan bagi langit. Yang kedua, alat pelempar syaitan dari kalangan malaikat. Yang ketiga, untuk mengetahui arah. Arah penunjuk jalan. Kemudian yang keempat maksud kami yang terakhir, untuk menghitung jumlah hari dalam setahun. Selain daripada ini tidak ada. Akan ada nanti babnya tentang bab an-nujum, bab perbintangan, karena bab ini juga termasuk memberikan andil besar dalam kesyirikan, karena mereka bisa menebak-nebak apa yang terjadi di permukaan bumi dengan pergerakan bintang di atas. Ketika melihat bahwasanya bintang ini berpindah tempat, mereka mengatakan akan terjadi sesuatu yang besar di permukaan bumi. Ketika melihat ada meteor yang jatuh, mereka meyakini bahwasanya ini bintang fortune, datang dengan mujur, datang dengan nasib baik. Bintang ini datang dengan nasib sial dan semisalnya. Atau bahkan mereka bisa menebak-nebak dengan perbintangan zodiak. Lahir pada tahun apa, lahir pada bulan apa. Mereka menebak-nebak totoyur, nasib baik dan buruk dengan bahwasanya si fulan lahir pada bintang ini, bintang itu, Aries, Capricorn, Cancer atau yang semisalnya. Ini sudah keluar dari tujuan utama diciptakannya bintang. Dan yang berikutnya kata penulis, As-Tsaniyah Asyara yang ke-12, sifatul rukubi ba'dihim ba'dha.
Bentuk tentang saling bertumpuknya mereka satu demi satu digambarkan oleh Imam Sufyan. Nah, dia menggabungkan antara jari-jarinya satu demi satu bertumpuk-tumpuk sampai di atas. Subhanallah. Syaitan, jin, iblis ternyata memiliki solidaritas yang tinggi, namun dalam kemaksiatan, bekerja sama dalam hal kemaksiatan. Hendaknya kita sebagai umat Nabi SAW tidak kalah dari mereka dalam hal solidaritas, bekerja sama namun dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerja sama mereka, menumpuk satu demi satu sampai ke langit. Nah, makanya datang dari perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jin, datang juga dari surat Al-Ahqaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarafna falamma sami'u qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin." Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna surat Al-Jin." Tentang ketika Nabi SAW pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup pintu-pintu langit. Jadi tidak diberikan kesempatan lagi oleh syaitan, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi syaitan untuk mencuri berita, kecuali ada anak panah, jadi bintang-bintang dari kalangan malaikat yang selalu mengenai jin yang ingin mencuri berita di langit. Dari situlah mereka mencari tahu apa gerangan yang terjadi. Akhirnya, golongan jin sebagai mereka beriman kepada Nabi SAW ketika mendengar bahwasanya ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi SAW di kota Mekah. As-salisat asyara yang ke-13, irsalu asy-syihab. Syihab. Syihaban rasada. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' yajid lahu syihaban rasada. Bintang dijadikan anak panah oleh para malaikat untuk memanah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Ar-rabi'at asyara yang ke-14, annahu taratan yudrikuhu syihab qabla ayyulqiyaha wa taratan yulqiha fi uduni walihi minal insi qabla ayyudrikahu. Nah, pada poin yang ke-14 ini tentang mencuri berita, terkadang sebelum sampai berita tersebut ke telinga orang yang lebih di bawahnya, malaikat telah memanah anak panahnya berupa bintang. Terkadang juga sudah sempat sampai ke telinga wali-wali mereka dari kalangan manusia, baru tidak sempat sampai anak panah tersebut. Dari sini kita menjumpai, dari sini kita dapati bahwa terkadang mungkin betul apa yang disampaikan oleh sebagian jin dari kalangan wali jin, dari kalangan dukun, tukang sihir, paranormal, tukang sulap atau yang semisalnya. Mereka menyampaikan hakikat dari sesuai dengan kenyataan dan fakta. Namun bisa jadi ini adalah hanya kebetulan. Dikarenakan akan datang pada poin yang setelahnya, mereka mencampur adukan antara satu kejujuran dengan 99 kedustaan. Jadi kejujuran yang ada pada dukun, tukang sihir atau wali-wali syaitan yang lainnya hanya 1%. 1% kejujuran, yang lainnya mereka campur adukan dengan kedustaan. Bisa jadi ini termasuk berita yang sempat sampai ke telinganya kalangan manusia yang belum sempat terkena panah dari malaikat. Al-khamisat asyara kaunul kahini yasduku ba'dal ahyan. Pada poin yang ke-15, terkadang dukun betul dalam hal sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bisa jadi memberitakan sesuatu yang terjadi di masa depan dan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh dukun tersebut. Namun ini kebetulan. Ini sekedar kebetulan.
Karena kenapa? As-sadisata asyara yang ke-16 kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dia mencampur adukan dari satu berita tersebut 100 kedustaan. Jadi hanya ada 1% di antara berita yang datang, 99% yang lainnya berupa campur aduk kedustaan. Belum tentu mereka juga betul seluruhnya. Dari sini kita ketahui bahwa akan datang nanti bab tentang kapankah dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar atau yang semisalnya dijuluki dengan kafir, akan datang perinciannya. Kapan mereka sampai tingkatan kekafiran, sampai kapan juga tidak. As-sabiyat asyara yang ke-17 annahu lam yasduq kadzba illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Yang ke-17 bahwasanya dia tidak membenarkan kedustaan tersebut kecuali berita yang dia dengar dari langit. Berita tersebut. Berita yang dia dengar dari langit melalui wali-wali mereka dari kalangan syaitan yang mencuri. Ini barang dagangan mereka. Jadi syaitan saling tumpuk menumpuk, bersusah payah dan luar biasa pengorbanan mereka, bahkan yang mereka relakan adalah resikonya nyawa. Kalau sempat terkena anak panahnya malaikat, otomatis mati. Meteor yang jatuh. Namun inilah barang dagangan mereka untuk menyesatkan umat manusia dari wali-wali mereka, jin. Jadi mereka punya juru bicara dari kalangan manusia, yaitu kan dukun dan tukang sihir. Dari juru bicara inilah mereka yang menyesatkan. Jadi inilah barang dagangannya syaitan, barang dagangannya iblis untuk menyesatkan umat manusia. Yang mereka jual, yang mereka dagangkan, yang mereka niagakan kepada umat manusia agar mereka mau mengikuti ajakan syaitan. As-saminat asyara yang ke-18 qubulun nufusi lil batil. Kaifa ta'allaquna bi wahidatin wa la yatabiruna bi'am. Padahal yang ke-18 kata penulis tentang begitu mudahnya jiwa menerima kebatilan. Kebatilan sangat mudah diterima oleh orang banyak. Dari sisi mana bahwa begitu mudahnya mereka tertipu dengan satu kejujuran dibanding dengan 99 kedustaan yang lainnya di antara 100% tadi. Hanya saja mereka terima. Hanya saja mereka mau menerimanya. Makanya kata Syekh yang berkata bahwasanya al-haqqu murrun, hak adalah pahit. Makanya betapa banyak orang yang tidak sanggup untuk memegang al-haq karena pahit rasanya. Harus beribadah, harus patahkan hawa nafsu, harus mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala, dahulukan keinginan Allah, kesampingkan keinginan kita, keinginan pribadi kita. Makanya mereka lebih cepat menerima yang namanya kebatilan daripada al-haq. At-tasiyat asyara kaunuhum yatalaqqa ba'dhum min ba'd tilkal kalimah wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Atau mungkin pernah di waktu kecil bermain permainan ini. Bisik, saling membisikkan. Berjejer 10 orang, dari yang satu membisikkan, kemudian membisikkan ke yang lain. Sampai pada orang yang ke-10 ketika ditanya apa berbeda dengan yang pertama. Jadi betapa banyak jin atau syaitan yang saling tumpuk-menumpuk di atas, makanya tidak ada jaminan tentang kebenaran yang mereka sampaikan. Beliau katakan di sini bahwasanya perihal satu sama yang lainnya dari kalangan jin menyampaikan kepada orang yang dibawanya, jin yang dibawanya, terus turun temurun sampai ke bawah. Dan mereka menghafal, mendengar, menyampaikan kepada orang lain. Al-Ishrun yang ke-20 isbatus sifat khilafan lil asy'ariyah al-mu'attilah, penetapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis pertama. Allah Subhanahu wa taala berbicara, qaulul haq. Kalamullah, Allah memiliki sifat berbicara. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan suara dan huruf. Kapanpun yang dia inginkan, bagaimanapun yang dia inginkan dari sifat berbicara tersebut. Kemudian sifat yang lain juga adalah pada perkataan Allah dari surat Saba, Al-Aliyyul Kabir. Dia maha tinggi dan maha besar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Adapun Asy'ariyah menafikan sifat ini, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Lahul asma mujarradul asma.
Mereka menetapkan nama dan sifat namun nama-nama yang terbatas. Dan mereka mentakwil dari sifat-sifat tersebut. Allah berbicara, iya, tapi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala hanya perkataan hati. Tidak bisikan hati, tidak terdengar suara. Karena kalau kita menetapkan maksudnya Allah berbicara dengan suara, artinya Allah Subhanahu wa taala butuh alat berbicara. Kalau begitu pada manusia sama, pada makhluk sama, ada mulut, ada gigi, ada lidah, ada air liur. Nah, air liur bau. Makan kalau habis makanan biasanya sisa makanan-makanan di sela-sela gigi. Akhirnya mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Ta'alallahu liwan kabira, ta'alallahu amma yaquluna ulang. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka terjerumus ke dalam pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan di sini tempatnya mengkaji tentang asma wa sifat, insyaallah pada kitab-kitab yang lainnya. Ini khusus mengkaji tentang kitab 6 tauhid. Al-hadiyatu wal 20 anna tilka rajfah wal ghashi khaufun min Allah azza wa jalla. Yang ke-21 bahwasanya rasa takut tersebut sampai membuat mereka pingsan adalah bersumber dari takut kepada Allah azza wa jalla. Takut kepada Allah, bukan takut kepada siapa-siapa. Nah, namun harus dipahami bahwasanya takut kepada Allah bukan berarti takut sama dengan makhluk yang lainnya. Kita ketika takut kepada makhluk membuat kita semakin jauh dari makhluk tersebut. Namun ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita mau semakin dekat dengannya. Inilah perbedaan antara takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Kita takut kepada selain Allah membuat kita lari dari orang tersebut. Berarti kita takut, nggak mau dekat dengan dia. Tapi takut yang semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang membuat kita semakin dekat dengannya. Kalau kita mengaku takut namun kita jauh dari Allah, takut kita bohong, takut kita dusta, takut kita tidak betul. Karena takut kepada Allah adalah membuat kita selalu takut dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah. Takut kepada Allah adalah ibadah yang hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepadanya. At-tsaniyatu wal 20 yang ke-22 yang terakhir, annahum yakirruna lillahi sujadan, bahwasanya malaikat tersungkur sujud kepada Allah. Nah, mereka tunduk. Bentuk ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sujud. Ini perhatikan oleh para malaikat dari ayat dan hadis yang telah kita baca. Kesimpulan dari bab ini sebelum kita tutup barakallahu fikum jami'an bahwa ini bab yang kedua. Bab yang menerangkan tentang wajibnya tauhid dan batilnya kesyirikan. Dengan dua bab secara berturut-turut. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah karena ingin merampas hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal merahmati, menyiksa atau memberikan manfaat atau menolak mudarat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga dengan para malaikat, bukan hak mereka untuk mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala berupa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan lanjutan kita akan ambil judul bab yang lainnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.